Balai Pelayanan Perlindungan dan juga Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur atau BP3MI Nusa Tenggara Timur ya pendengar, mencatat sebanyak 125 PMI asal NTT telah meninggal dunia di luar negeri selama 2024. Dan untuk membahas informasi ini pendengar, kita akan terhubung ya bersama dengan narasumber kita Ibu Suratmi Hamidah Esos sebagai Kepala BP3MI NTT. Dan di pagi hari ini sudah tersambung bersama Pro 1 RRI ND. Kita akan sapa dulu. Selamat pagi Bu Ratmi. Selamat pagi Bu. Selamat Sehat, pagi, Bu. salam sehat. Halo, selamat pagi Bu. Halo Bu. Iya, Pagi Bu. Selamat pagi, salam sehat Ibu Ratmi. Ya, salam sehat Bu buat Salam dari Edet. Iya, salam Di dari ND. salam dari ND Bu ke Kupang. Iya Bu. Baik. Iya, terkait dengan meninggalnya 125 PMI ya Bu ya selama tahun 2024. Apakah benar demikian ya Bu Ratmi? Siap Bu. Iya. Sebenarnya demikian. Oke. Dari 125 peti mati yang kami terima, cuma 6 orang yang legal, selebihnya ilegal Bu, non prosedural. Oke, 6 orangnya legal dan sisanya itu ilegal ya Bu ya? Siap Bu. Baik. Nah, apa yang menjadi kendala ataupun yang menjadi penyebab atas meninggalnya PMI ini, Bu Ratmi? Dari data kematian yang kami terima, ini pekerja kita hanya mengerti konsep bekerja, tapi konsep merawat diri ya pasca kerja itu dia tidak tahu Bu. Itu yang saya lihat kenapa. Dari data kematian yang kami terima, lebih banyak didominasi oleh ginjal tergerus dan ini paru-paru Bu. Oke. Ginjal tergerus akibat dari apa Bu? Dari kebiasaan pekerja kita kurang minum air putih yang lebih didominasi ketika mereka haus itu dengan minuman untuk penambah stamina yang dikasih es Bu. Yang kedua itu paru-paru, pulang kerja bukannya istirahat tapi hidup begadang dengan kopi dan rokok Bu. Itu yang terjadi. Jadi hanya tahu mengerti konsep bekerja, tapi konsep merawat diri pasca kerja itu dia tidak tahu. Ini berdasarkan informasi dan juga data yang ada ya Bu ya? Iya Bu, berdasarkan surat kematian yang kami terima dari KBRI. Didominasi oleh kedua penyakit itu Bu. Penyakit ginjal dengan paru-paru Bu. Ginjal dan paru-paru, baik. Iya. Nah, selama tahun 2024 juga nih Bu Ratmi, apakah PMI NTT ini apa yang dilakukan oleh pemerintah ataupun organisasi kesehatan untuk mencegah terjadinya kematian atas PMI ini? Siap Bu. Jadi kami itu sebagai pemerintah pusat yang ada di NTT, jadi kami selalu melakukan sosialisasi dalam hal ini berkolaborasi Bu ya untuk memperkuat ini pemahaman terkait migrasi aman ini baik dengan pemerintah daerah maupun pegiat maupun dengan lembaga keagamaan baik Sinode maupun keuskupan. Iya. Kami ingin menjadikan migrasi aman menjadi isu mimbar gerejanya, bukan hanya sekadar bahwa masalah ini menjadi masalah kita bersama yang tidak bisa menjadi pekerjaan pemerintah saja, bahwa pemerintah tokoh agama pun harus menjadi perhatian juga sehingga masyarakat kita teredukasi dengan baik. Karena jujur aja Kak, kami sebagai lembaga pemerintah terbatas karena kami wilayah kerjanya cukup luas di 22 kabupaten kota
Sedangkan masalah NTT itu ada di desa, Bu. Mm-mm. Kurang lebih desa di NTT 3.303 desa. Nah, masalahnya ada di sini. Kalau Kota Kupang ini sebagai kota transit saja. Nah, warga kita yang berminat yang bekerja ke luar negeri ini lebih tinggi itu warga desa, Bu. Dengan negara tujuan Malaysia, dengan sektor penempatan untuk pekerja kebun dan rumah tangga, Bu. Oke. Mm-mm. Nah, apakah hanya sebagai pekerja ibu rumah tangga nih Bu yang akan di PMI ini yang akan diberangkatkan ke Malaysia atau negara-negara lain? Jadi jujur, Bu, Mm-mm. kami juga banyak skema penempatan yang bekerja keluar, banyak ada Jerman, ada Jepang, Korea. Oke. Nah, tapi masalah buat NTT, Bu, yang sekolahnya bagus itu kurang berminat ke luar negeri. Yang Mm-mm. tinggi peminatnya ke luar negeri ini hanya untuk saudara-saudara kita yang sekolah kurang, yang lebih banyak didominasi oleh tamatan SD, Bu. Iya. Nah, jadi jujur, Bu, yang paling jadi negara satu-satu menjadi tujuan pekerja kita itu Malaysia, karena satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah tanya apa kompetensi yang kau punya. Mm-mm. Yang dia tanya hanya yang dia butuhkan hanya kompetensi ototmu, bukan otakmu. Itu cuma Malaysia, Bu. Karena Malaysia membuka ruang itu, akhirnya saudara kita yang secara pendidikan kurang, yang tidak bisa terserap di pasar kerja dalam negeri, ya mereka mau tidak mau memilih Malaysia sebagai satu-satunya negara di dunia untuk merubah nasibnya, Bu. Meramai-ramai ke sana ya Bu ya. Ya, Bu. Hari ini pembantu di Malaysia bergaji 6 juta, Bu. Mm-mm. Ya, di NTT gaji berapa sih, Bu, kalau pembantu gitu, kita jujur-jujur. Itu yang membuat Iya. daya pikat tersendiri buat warga kita ke Malaysia, Bu. Baik. Oke. Selain dengan itu Bu Ratmi, jumlah Iya. berapa banyak jumlah perempuan PMI ataupun laki-laki yang diberangkatkan ke luar negeri selama tahun 2024 ini? Ya, siap, Bu. Jadi di data kami, Bu, saya Mm-mm. hari ini lagi bertanya, Bu Angel, di Iya. manakah lelaki NTT ini? Di 3 tahun ini, Bu, pekerja kita didominasi oleh perempuan. Mm-mm. Dari 1000 di tahun 2004 dari 1.401 orang, Bu, lelaki tidak sampai 100, Bu. Mm-mm. Selebihnya kita perempuan dan ibu-ibu. Ketika Indonesia menempatkan NTT sebagai provinsi darurat stunting, saya dengan penuh percaya diri bahwa salah satu penyumbang stunting di NTT adalah pekerja migran kita. Karena pekerja migran kita didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu muda yang rela tinggalkan anaknya demi menjadi pahlawan buat keluarganya. Mm-mm. Berarti dalam hal ini lebih banyak PMI perempuan ya Bu Ratmi ya? Ya, Bu. 3 tahun ini didominasi oleh kita perempuan, Bu. Makanya saya sering bertanya di berbagai forum, lelaki NTT ini pada kemana ketika kami perempuan bukan hanya dijadikan tulang rusuk, tapi kami juga adalah tulang punggung Tulang keluarga. punggung keluarga, betul ya. Oke. Nah, selama tahun 2024 juga ini Bu Ratmi, selain dengan pekerja ibu rumah tangga, apakah ada pekerjaan lain yang dilakukan oleh PMI kita ke luar negeri? Siap, Bu, ada, Bu, tapi kan macam kayak ke Jepang hanya paling-paling 2 orang, Bu. Mm-mm. Tapi tidak banyak, Bu. Nah, padahal, Bu, ketika saya Jerman, Bu. Jerman sekarang gajinya 49 sampai 50 juta, Bu, gaji awal, Bu, di luar bonus dan lain-lain. Oke. Nah, orang pertama yang lulus ketika Indonesia ini mengeluarkan program G2G Jerman, Bu. Mm-mm. Itu adalah orang Ende, Bu. Tamatan pun dari Poltekkes Ende. Dengan nilai tertinggi seluruh Indonesia yang sekarang sudah masuk tahun ketiga bekerja di Jerman, Bu. Mm-mm. Hanya setelah selebihnya itu sudah hanya terbatas peminatnya warga kita, karena cita-cita anak-anak NTT, anak muda NTT ketika selesai kuliah tuh tak mau jadinya PNS, Bu, bukan mau
mengisi peluang-peluang kerja yang ada di luar negeri ini. Itu mungkin PR kita bersama. Saya berharap bahwa ketika keterbatasan lapangan kerja di Nusa Tenggara Timur ini, mungkin di pemerintahan yang baru nanti, yang sebentar besok yang akan dilantik para pimpinan-pimpinan daerah yang ada di NTT ini bisa memikirkan bagaimana meningkatkan kompetensi anak muda. Karena sejujurnya pengangguran terbuka di NTT hari ini cukup tinggi, Bu. Sedangkan peluang kerja di NTT sangat terbatas, Bu. Peluang kerja di luar negeri sangat terbuka. Yang dibutuhkan adalah kompetensi-kompetensi yang baik yang bisa mengisi pasar kerja ini, Bu. Iya, semoga harapan ini bisa terrealisasi ya Bu Ratmi ya. Amin, Bu. Supaya Amin. kita NTT jangan hanya dikenal sebagai penyumbang, pembantu, dan pekerja kebun saja, Bu. Betul Itu sekali. cita-cita. Iya, perlu adanya pelatihan yang Iya. menjadikan mereka menjadi orang yang lebih baik lah ya Bu ya. Betul, Bu. Iya. Oke. Baik Ibu Ratmi, apakah selama tahun 2025 ini juga ada PMI yang diberangkatkan ke luar negeri juga atau hanya sebatas 125 di tahun 2024 kemarin? Jadi kalau untuk PMI yang berangkat, kita terus berjalan tiap minggu, Bu. Sekarang sudah 254 orang, Bu. Tapi didominasi tadi, Bu. Dominasi kita perempuan terus, Masih Bu. perempuan. Sebagai di sektor rumah tangga saja, Bu. Mm-mm. Ini dominasi terbesar NTT. Makanya saya sering dengan penggiat, dengan teman keuskupan, dengan ini saya bilang, saya harap bahwa yang keluar dari rumah ini kan bukan hanya kami ibu-ibu, tapi harus bapak-bapak juga. Jangan bapak-bapak jaga anak. Dunia sepertinya terbalik hari ini, Bu, yang terjadi di NTT. Karena yang keluar ini lebih banyak kita ibu-ibu, Bu. Yang akhirnya berdampak pada pengasuhan anaknya, tidak perhatian anaknya, akhirnya berakibat pada stunting dan kurang gizi itu. Baik. Karena pola asuh tuh, Bu. Iya benar. Nah sejauh ini Bu Ratmi, apakah pernah menanyakan secara langsung nih kepada PMI yang diberangkatkan ke luar negeri, entah perempuan atau laki-laki, apa yang menjadi penyebab mereka ke luar negeri seperti itu? Apakah karena ekonomi atau hal lain? Ya, Bu. Satu hal pertama itu adalah ekonomi, Bu. Satu-satu ini apa? Karena perbedaan gaji antara Indonesia dan Malaysia ini menyolok, Bu. Contoh saya pembantu, Bu. Hari ini pembantu di NTT saya mungkin awal masuk rumah paling mungkin 1 juta paling tinggi. Tapi Malaysia itu kan sudah 6 juta, Bu. Dengan range gaji yang begitu tinggi, ya dengan keterbatasan ilmu yang dia punya yang cuma tamatan SD, ya itu yang membuat beliau terdorong, Bu. Selain juga kan tuntutan adat istiadat budaya kita NTT tinggi, Bu. Kebutuhan itu jadi kadang-kadang mereka keluar tuh karena menanggung beban utang adat yang begitu tinggi, Bu. Oke, baik. Iya, bagaimana harapan Ibu Ratmi terkait dengan PMI yang meninggal ataupun yang memang terpaksa Ibu ya keluar negeri dengan karena faktor ekonomi yang ada. Nah, seperti apa harapan Ibu Ratmi? Ya, terima kasih. Jadi harapan saya di tahun 2000 dengan pemerintahan yang baru ini, agar para bupati, gubernur terpilih nanti bisa menjadikan isu migrasi aman menjadi ikunya mereka. Karena selama ini permasalahan migrasi aman belum menjadi iku dari pemerintah kabupaten kota yang ada di NTT. Sehingga apa? Ketika itu bisa ada program yang sama-sama kita edukasi. Bagaimana proteksi pelindungan pekerja kita. Karena selama ini masyarakat kita itu tidak teredukasi dengan baik terkait bagaimana pelindungan selama bekerja, sebelum bekerja maupun sesudah bekerja, Bu. Itu yang terjadi. Sehingga berdampak pada keselamatan maupun kesehatan mereka ketika bekerja, Bu. Iya. Baik. Ya, terima kasih Ibu Ratmi atas kesempatannya di pagi hari ini sudah berbagi bersama dengan Pro 1 RRI ND. Siap, Kakak, sama-sama. Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Bu Ratmi, salam sehat selalu. Amin, Kak, sama-sama. Baik pendengar